Setelah kita beli monitor, sebenarnya gimana sih setting yang tepat biar warnanya enak dipandang? Halo, saya Jun. Hampir di setiap review monitor saya akan selalu ada komen yang masuk minta setting monitornya, setting warnanya, dan ICC profile-nya. Biar monitor di sana, yang di rumah kamu gitu ya, tampilannya bisa sebagus yang saya lihat di sini. Fun fact dulu ya, pemikiran tentang bahwa harus ada setting warna tertentu biar warnanya jadi bagus atau enak di mata itu adalah overthinking, bre. Apalagi kalau sampai kamu minta settingan ICC profile biar monitor di tempat kamu warnanya bisa akurat atau lebih bagus. Makanya di sini sekarang saya nggak lagi membagi ICC profile. Penjelasan lengkapnya bisa kamu tonton di video ini. Tapi singkatnya nih ya, yang namanya warna bagus atau enggak itu adalah subjektif. Yang saya lihat bagus belum tentu buat kamu bagus. Makanya akhirnya ada banyak banget cewek-cewek yang foto pakai HP terus diedit pakai filter dan segala macam terus dia bilang wah udah nih cantik. Tapi begitu dikasih tunjuk ke kita, ini apaan warnanya kayak gini. Tapi kalau dirubah, mereka ngamuk bre, karena menurut mereka itu yang bagus. Yang jadi masalah, begitu ini monitor nih, saya kalibrasi misalkan, si cewek nggak bakalan suka, kamu yang lihat juga nggak bakalan suka. Kenapa? Karena warna yang terkalibrasi itu nggak enak dipandang coy. Setelah monitor terkalibrasi dengan benar, itu warna putih yang biasa kamu lihat, kamu anggap putih, itu akan hilang semua, berubah jadi kekuningan. Apalagi kalau kamu kalibrasinya pakai setting D50, kuning banget. Bahkan saya aja nggak bisa membiasakan mata untuk melihat settingan D50 di monitor. Emang setting kalibrasi ada banyak, Bang? Ada banyak banget, bre. Jadi kalau kamu bilang warna yang akurat, akurat yang mana? Karena ada banyak sekali settingan akurat tergantung mau dipakai untuk apa. Sebagian besar user nggak butuh warna yang akurat, nggak butuh layar yang terkalibrasi. TV, monitor, semuanya dijual. Utamanya adalah untuk hiburan, nonton film, nge-game, dan sejenisnya. Ada beberapa yang dijual untuk kebutuhan profesional, ngedit gambar, animasi, dan sejenisnya, tapi harganya mahal. Dan tenang aja, saat kamu lihat warnanya bakal nggak enak untuk mata kamu. Dan tentang kalibrasi udah sering saya jelasin juga di video sebelumnya, silahkan searching kalau mau, tapi kalau nggak saya jelasin singkat di sini, bahwa kalibrasi itu bukan cuma satu. Kalibrasi itu menyesuaikan monitornya dipakai untuk kerja apa. Bikin desain untuk majalah, bikin desain untuk ditempel di baliho, di jalan gitu, atau bikin desain digital untuk diupload ke media sosial, atau bikin film, bikin desain arsitektur, semuanya butuh setting yang berbeda. Kalibrasinya beda, parameternya beda, dan setelah jadi, kamu lihat side by side, warnanya bakal beda jauh. Mana yang akurat? Semuanya akurat. Mana yang nyaman? Gak akan ada yang nyaman kalau tujuan kita adalah untuk hiburan. Gimana, Bang? Apakah berarti kalau kita beli monitor, didiemin aja, nggak usah diapa-apain? Iya, kalau emang kamu nyalain udah nyaman, ya udah diamin aja, kenapa ribut gitu kan. Tapi kalau kamu nyalain dan ternyata dilihat nggak nyaman, silahkan atur warnanya, tapi nggak usah ribet-ribet, nggak usah overthinking, pakai aja semua preset yang ada di monitornya. Cari mau mode apa, scenery kayak, RPG, FPS, MOBA, dan sejenisnya. Cobain semuanya dan cari yang pas di mata seperti apa. Begitu kamu lihat, oh kayaknya yang FPS lebih enak nih. Ya udah pakai aja, nggak usah mikir macam-macam. Itu udah bagus buat kamu. Dan yang paling penting adalah memang nyaman dan enak di mata kamu, bukan mata orang lain. Terus apakah udah selesai? Iya, kalau menurut kamu udah cukup, selesai aja nggak apa-apa. Silahkan lanjutkan. Tapi kalau masih ada yang agak kurang pas, saya coba kasih sedikit tweaknya aja. Ini bukan bikin warna jadi akurat, tapi untuk mencegah mata kamu biar nggak cepet lelah. Kita bukan akan mengatur warna, tapi kita akan mengatur brightness-nya aja. Yang penting tadi kamu set warnanya udah cocok di mata, ya udah lanjutkan itu aja. Sisanya kita lanjutkan ngatur brightness. Brightness ini sebenarnya kalau untuk pemakaian harian, pemakaian hiburan, itu nggak ada standarnya harus berapa. Bahkan monitor dan TV yang kamu lihat di mall gitu ya, itu di setting brightness-nya tinggi banget sampai akhirnya kelihatan cerah dan enak dipandang. Tapi begitu dibawa masuk ke kamar tidur atau ke ruang kerja, setting monitor di mall ini tadi bisa bikin mata pedes. Jadi harus dikurangin brightness-nya. Seberapa jauh? Ya sebenarnya senyaman mata kamu. Tapi ada standar tertulis yang biasa dipakai sama para pekerja grafis yang memang ngikutin standar. Luminance ideal pemakaian monitor untuk kerja adalah di kisaran 100 sampai 120 nits. Ini kurang lebih setara dengan kita melihat kertas di pencahayaan ruangan normal. Kalau kurang dari itu, detil kecil akan ada yang terlewat, tapi kalau lebih dari itu akan bisa memicu mata kita lebih cepat lelah.
lelah. Tergantung kesehatan kita masing-masing, setiap orang nggak akan sama. Nah, angka 100-120 nits ini idealnya didapat lewat alat kalibrasi. Nggak harus pakai proses kalibrasi, cukup ngatur brightness, tapi harus ada alat ukurnya nih, biar pas 100 atau 120 atau angka lain yang kita inginkan. Di mana alat ini jelas nggak semua orang punya. Jadi kita coba setting brightness-nya dengan metode kira-kira. Pertama, kamu cek spek monitor kamu, maksimum brightness-nya tertulis berapa. Ada yang tertulis 300 nits, 250, atau yang lain. Ini adalah asumsi kondisi brightness 100%. Angkanya nggak akan tepat segitu, tapi kurang lebih kalau settingnya 100%, ya ada di kisaran 300, 250, atau berapapun yang mereka tulis. Nah, dari sini kita langsung kira-kira, kalau 300 nits itu adalah 100%, berapa untuk bisa dapat 100 nits? Ya bisa dikurangi sendiri, kurang lebih ya 30-an% kali ya. Tapi sekali lagi, ini hanya kira-kira. Dan kalau kamu set segitu, ya kurang lebihnya segitulah, nggak akan pas angkanya. Dan udah. Itu seharusnya udah cukup untuk bikin mata kita tidak terlalu lelah saat melihat monitor dalam waktu yang lama. Kemudian step kedua, masuk ke display setting di Windows atau Nvidia Control Panel atau AMD Software dan setting refresh rate monitor kamu ke angka tertinggi. 100 Hz, 120, 165, pokoknya setting tertinggi yang bisa dicapai sama monitor kamu. Untuk yang ini pastikan kamu tahu spek maksimum refresh rate monitor yang kamu pakai. Semisal speknya 180 tapi kok maksimal yang muncul cuma 120, cek kabelnya, siapa tahu nggak sesuai dengan spek. Paling enak gunakan kabel DisplayPort karena standar terendahnya udah bisa mensupport resolusi dan refresh rate yang tinggi. Tapi kalau pakai HDMI, pastikan versi kabel HDMI-nya sesuai dengan yang dibutuhkan monitor. Kabel bawaan monitor harusnya udah support resolusi dan refresh rate maksimum monitor tersebut. Ketiga, cari setting response time yang ada di monitor kamu. Kalau ada, nggak semua monitor ada, dan kalaupun ada, namanya bisa beda-beda, bre. Untuk Asus contohnya, ada yang dikasih nama trace free, tapi ada juga yang dikasih nama variable OD. MSI ada yang pakai nama response time, AOC pakai nama overdrive, Acer kalau nggak salah antara overdrive atau response time. Macem-macem, jadi memang ini bikin bingung banyak orang. Nanti di dalamnya akan ada beberapa level setting berbeda yang bisa kamu pakai. Ada yang pakai nama normal, fast, faster, ada juga yang pakai level 1, 2, 3 dan seterusnya. Gigabyte malah ada yang pakai nama yang susah diurutin, smart OD, picture quality, balance dan seterusnya. Nah, atur settingnya sambil buka browser UFO Ghosting Test. Pastikan dulu di layarnya udah tampil refresh rate monitor yang benar dan udah hijau labelnya. Bikin layar UFO-nya full screen, habis itu ubah settingan overdrive atau response time tadi. Cari setting response time atau overdrive, atur, pilih satu-satu, lihat gambar UFO-nya, dan cari yang gambarnya paling bening. Bayangan UFO-nya paling tipis, nggak ada bayangan putih, nggak ada bayangan hitam, dan seterusnya. Bayangan itu adalah ghosting, bayangan putih adalah inverse ghosting akibat setting overdrive yang ketinggian. Dan biasanya level terbaik adalah yang tengah-tengah, bukan yang tertinggi dan bukan juga yang terendah. Keempat, hampir semua monitor sekarang udah support FreeSync dan G-Sync compatible. Cari settingan di monitor untuk mengaktifkan FreeSync. Habis itu untuk pengguna Nvidia, di Windows buka Nvidia Control Panel, masuk bagian setup G-Sync, terus pilih enable. Bisa untuk full screen doang atau Windows dan full screen. Terus contreng bagian bawah, enable setting for the selected display model. Dan udah. Itu doang yang perlu kamu lakukan. Doang tapi panjang ya. Tapi singkatnya tadi ada 3 hal yang kamu lakukan. Yang pertama adalah ngatur brightness biar mata nggak terlalu capek. Yang kedua adalah ngatur refresh rate biar bisa jalan sesuai dengan speknya. Ngapain beli monitor yang refresh rate-nya tinggi tapi ternyata lupa nyeting. Settingnya rendah dan waktu dipakai ya sebenarnya nggak enak gitu ya. Dan yang ketiga adalah ngatur response time. Kalau ada, ini untuk mengatur dan memastikan bahwa gambar yang bergerak bisa disetting sebagus mungkin. Untuk monitor yang mahal, settingnya ada yang bisa bikin gambarnya benar-benar bening, tapi untuk monitor yang kelas budget, itu biasanya mau disetting yang terbaik sekalipun, ya tetap akan ada bayangan. Tapi intinya adalah kita atur sebaik mungkin yang bisa ditampilkan oleh monitor kita. Dan yang ketiga adalah mengaktifkan FreeSync atau G-Sync, di mana ini adalah fitur dan lebih baik dibiarkan aktif aja. Dan udah, itu aja. Nggak ada pengaturan warna, karena sekali lagi, warna adalah subjektif. Kalau kamu butuh warna yang akurat, harus dikalibrasi. Dan saat kalibrasi, kamu harus tahu kalibrasi pakai setting yang apa. Kalau nggak tahu, konsultasi sama tukang kalibrasinya. Saya butuh untuk pekerjaan ini dan dia harus tahu mengkalibrasinya pakai setting yang seperti apa. Kalau dia nggak tahu, ya cari tukang kalibrasi yang lain kali ya. Dan udah, itu aja. Jadi silakan nikmati monitor baru kamu atau monitor lama yang belum disetting dengan cara ini. Dan kalau udah, ceritain gimana rasanya di kolom komentar.